Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puja dan salam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat salam kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu berjamaah bertakbir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya Ahad malam ini kita mengadakan wirid pengajian dan kemudian yang akan disampaikan oleh Ustadzul Effendi. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama-sama kita. Mari kita mengucapkan ribuan terima kasih. Kemudian mengingat waktu jika maghrib ini kisahnya pendek, kita percepat aja. Yang menyampaikan Ustadzul Effendi dengan segala hormat, Bapak Effendi disilakan untuk mengisi pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali wajiblah bagi diri kita masing-masing untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk membuktikan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu merupakan hasil dari Allah, bukan hasil dari kita. Sesungguhnya hakikatnya kita ini tidak memiliki apa-apa, tapi ketika Allah berikan sesuatu baru kita memilikinya. Maka kita harus menyadari itu semua, dan itulah fungsi daripada alhamdulillahirabbil alamin. Pengakuan diri kita bahwa apa yang kita miliki tak satu pun yang milik kita, Allah yang titipkan pada kita. Kemudian salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu bersalawat kita semakin dekat jiwanya dengan Nabi. Karena kalau kita ingin mencintai Nabi, maka selalulah kita menyebutnya. Dengan menyebutnya itu kita semakin dekat rasanya hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kita harap nanti di akhirat itu kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Yang salah satu metode yang diberikan untuk mendapatkan syafaat itu adalah ketika azan dilantunkan atau disampaikan, kita jawab azan itu
kemudian kita berdoa setelahnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Aku pastikan dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jangan sampai nanti kita ketika azan dikumandangkan kita masih sibuk mengatur-ngatur dia, Pak. Ngatur-ngatur dia deh. Anak orang dia dan berangan. Ya kan? Jadi kita dengar fokus. Karena seandainya kita ingin, seharusnya kita ingin menjadi salat yang khusyuk itu dimulai dari situ, Pak. Dari mulai azan itu kita sudah mengkonsentrasikan diri. Kan di dalam Al-Quran itu dua kalimat sakinah, dua kalimat ketentraman dalam hati. Pertama namanya sakinah. Itu sering disebut ketika pernikahan. Ada orang balik. Maka disebutlah itu sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi dipendek-pendek oleh manusia sekarang, Pak. Samawa, asamara. Padahal itu Al-Quran, Pak. Al-Quran itu kan tak boleh dirubah-rubah kalimatnya. Sampai doa saja tak boleh dirubah-rubah, kan gitu. Apa yang ada dalam Al-Quran itulah yang kita ucapkan. Kalau bapak dan ibu berdoa menggunakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan gitu kan. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Wa qina azabal kubur, wa qina azabal mahsyar, wa qina, banyak qina lain tambahan. Karena Allah itu sudah memberikan kalimat itu sudah sempurna. Kalau mau buat doa, buatlah doa sendiri. Kalau bisa. Makanya apa yang ada dalam Al-Quran itu jangan ditambah dan jangan dikurangi. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, maka khusyuk itu sudah mulai dari kalimat azan itu sampai iqamah. Kadang selesai azan, selesai berdoa, kita mesti cerita ya, Pak. Nah, nanti lah komat orang lah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Awak masih sibuk ya tuh, Pak. Galak-galak aja lah itu. Kan siko nak ada orang kan, buat tidak ada. Tidak ada, Pak. Sengaja. Siko nak ada. Nah, itulah Bu sebagai pengantarnya. Apa yang kita bahas pada malam hari ini tidak jauh-jauh dari perkara hati. Perkara hati. Apa perkara hati? Karena hati ini penting, Pak. Yang khusyuk itu hati, Pak. Kalau kita ingin sholatnya khusyuk, maka yang khusyuk itu hati kita. Jangan berpikir ketika sholat. Kita kalau berpikir dalam sholat tidak akan pernah khusyuk, Pak. Karena yang khusyuk itu mainnya hati, daerahnya hati. Makan kalau yang sakit itu hati, bukan otak yang sakit, Pak. Sakit otak, jadi itulah salahnya, Pak. Sakit otak itu berarti gila itu. Hati orang yang sakit, Pak. Hati. Yang diobat itu hatinya. Maka hati ini dia kalau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahi namar. Artinya apa? Hati mereka itu kalau sakit, tak mampu dia ngobati, maka bertambahlah penyakit itu. Maka hati ini perlu kita koreksi, kita perhatikan terus. Maka muncullah ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir Allah, zikir pada Allah menenteramkan hati. Inilah yang dikatakan tadi bahwa dalam Al-Quran itu dua kalimatnya yang menenteramkan hati. Yang pertama sakinah, yang kedua mutmainnah. Kalau sakinah itu ketentraman akibat perbuatan. Nah, kalau orang menikah itu kan sakinah dia setelah itu. Tapi kalau mutmainnah akibat hati yang selalu berzikir, amal ibadah yang menyebabkan dia tentram. Maka diharapkan kalau selesai sholat itu seharusnya hatinya tentram. Tapi kalau tidak tentram juga hati selesai sholat, yang bermasalah bukan sholatnya, kitanya yang melakukan yang salah. Ada masalahnya. Maka hati itu kita pelihara sehingga hati itu bersih dan tidak merusak kepada ibadah kita. Karena kalau hati sudah rusak akan merusak terhadap ibadah.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, akankah aku tunjukkan kepadamu tentang amalan yang merugi, yang sia-sia. Dia beramal, berusaha, beribadah di dunia, tapi sia-sia. Bil akhsarina a'mala. Apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha di dunia, dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka ketika beribadah itu, beramal itu, ketika dia melakukan di dunia, mereka lakukan ibadah itu juga bersungguh-sungguh, dia segala macam ibadah yang dia lakukan, tapi dianggap oleh Allah nanti sia-sia ibadahnya itu. Amalnya itu sia-sia. Kenapa? Karena hatinya rusak. Hatinya rusak. Mengapa daya kita nanti di akhirat, ketika segala sesuatu perbuatan yang akan kita pertanggungjawabkan, kita mencari di mana kita akan beruntung nanti di akhirat. Dan bahkan bukan sampai saja di akhirat, saya ingin setiap manusia yang beriman itu kepingin hidupnya, matinya husnul khatimah. Kan ada yang pasti hidupnya pasti husnul khatimah, Pak. Aku pasti husnul khatimah, insyaallah. Nggak ada bisa pastian, Pak. Kalau ada yang bisa jamin kita hari ini, ada hebat tuh, Pak. Karena kematian kita kapan dijemput oleh Allah atau kapan malaikat mencabut ruh kita, itu nggak tahu di mana tempatnya, di mana posisinya, kapan waktunya, harinya kapan. Karena oleh itu kita disuruh memperbaiki hati kita, kualitas hati kita itu. Sampai-sampai Allah mengatakan berzikir untuk menenteramkan hati yang gelisah itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ada dua penyakit. Yang kedua ini sepaket, yang menyebabkan apa yang kita lakukan itu menyebabkan kita bukan masuk ke dalam surganya Allah, tapi malahan tidak bisa masuk ke dalam surga. Suatu kali Abdullah bin Umar menangis, dia duduk di atas batu atau di pinggir jalan atau duduk-duduklah sendiri. Dilihat oleh kawannya, sahabat, "Wahai Abdullah bin Umar, kenapa engkau menangis?" Apa yang dia katakan? Aku teringat apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah mithqala min khardalin min kibrin." Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang ada sebesar debu di hatinya itu kesombongan. Dan tidak juga dia masuk ke dalam surga orang tidak juga orang itu masuk ke dalam neraka orang yang ada dalam hatinya itu kalimat Allah. Artinya apa? Yang jadi pembahasan kita adalah tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada sebesar debu kesombongan dalam hatinya. Apa itu kesombongan? Di dalam kitab Tibur Ruhani dikatakan bahwa kesombongan itu adalah ta'zibu sya'nun nafs, mengagungkan dirinya sendiri, ta'zim terhadap dirinya, wa ihtiqarul ghair, dan dia meremehkan orang lain. Kalau di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batarul haq wa ghabtun nas, dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, menganggap rendah orang. Itu kesombongan yang di dalam bahasa Al-Quran yaitu takabur, yastakbirun, orang-orang yang sombong mereka, orang-orang yang angkuh dalam hidupnya. Dan kalau orang sudah mendapatkan sifat kesombongan ini, tidak akan masuk hidayah pun kepada dia, karena dia sudah merasa mampu. Maka itulah yang menyebabkan dia dalam beribadah di dunia sungguh pun dia beribadah, sehingga di akhirat tidak dipandang oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah. Ada 4 golongan, kata Nabi SAW,
orang yang tidak dipandang oleh Allah, dan tidak juga Allah berbicara kepadanya, dan tidak juga Allah mensucikan mereka. Siapa mereka itu? Yang pertama, al-biyaul halal, orang yang berdagang suka bersumpah dengan perdagangannya. Aku sumpah, betul nih Pak, ini sumpah nih, pasti bagus nih Pak. Itu bersumpah demi melariskan barang dagangannya. Maka yang kedua, orang yang pemimpin yang suka berbuat zalim. Pemimpin suka berbuat zalim. Di hadis lain, pemimpin yang suka berbohong. Maka kalau kita jadi pemimpin, hati-hati jadi pemimpin, jangan zalim pada orang. Yang ketiga, Syekhuz Zani, seorang orang tua tapi suka berzina. Jadi jangan dianggap orang muda saya berzina, Pak. Ternyata Nabi dulu mengisyaratkan ada orang tua suka berzina. Apalagi lah canggih lah dunia kini, Pak. Kalau nampak di TV ketek kan. Syekhuz Zani. Yang ketiga, orang yang miskin tapi sombong dengan miskinan. Alam miskin sombong loh Pak. Artinya apa? Dari semua yang disampaikan Rasulullah SAW itu, yang menyebabkan manusia itu tidak diperhatikan oleh Allah, tidak ditengok oleh Allah, tidak disucikan dia oleh Allah, tidak berbicara Allah dengannya, karena kesombongan di dalam hatinya. Apa yang menyebabkan manusia sombong itu? Dalam kitab ini dikatakan bahwa imma fin nasabi, ada kala penyebab dia sombong itu keturunan. Atu aden, paknya dulu orang Gadang, pak den rajo, apa awak orang kayu di kampung, awak asem punya kampung tu Pak. Artinya apa? Karena bangga dengan keturunannya, bangga dengan keturunan nenek kakeknya, bapaknya, membanggakan orang tuanya, bukan membanggakan dirinya sendiri. Orang tua yang dibanggakannya Pak, kan orang dirinya dulu dibanggakan orang tua. Kemudian apa yang menyebabkan orang itu sombong? Al-malu, harta mereka. Dengan apa yang dia raih, dia usahakan. Mereka berusaha untuk mendapatkan harta yang banyak, tapi mereka sombong dengan hartanya. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, itu ada dua perumpamaan di situ oleh Allah diberikan. Dan satu yang diumpamakan dengan orang yang berkebun. Kalau Bapak pernah baca surah Al-Kahfi, baca artinya kan Pak. Kalau baca surah Al-Kahfi itu, kalau baca Al-Quran itu, sambiakan dia baca artinya. Sehingga kita ngerti apa yang disampaikan. Diumpamakan seorang yang berkebun, wa kana lahu samarun. Bagi orang yang berkebun itu memiliki buah yang banyak atau harta yang banyak dia. Kayunya dia berbuahnya Pak, sawitnya lawe. Kayunya dia sawitnya bisa tawali itu seperti itu. Wa kana lahu samarun, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsara minka malan wa a'azzu nafara. Apa kata mereka? Aku memiliki kebun yang luas, buahnya banyak, sawit mahal. Kalau kini kan sawit lah Pak, kalau di awak nah yang disombongkan. Kalau tanaman di muka seketik itu apa lo kan dibanggakan awak kan. Tapi kalau dia punya kebun sawit 2 hektar, 3 hektar, harga sawit mahal pula. Di balinya tu segala macam tak balik, dibangga-banggakan itu. Atau menganggap remeh orang dengan kekayaan dia miliki. Ana aktsara minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak hartaku dibandingkan kamu miliki, dan miliki banyak keturunan. Keturunan hebat-hebat, anak hebat-hebat. Anak wala jadi dokter, anak wala jadi pilot, anak wala jadi pengusaha iko. Sehingga anak orang tidak pandai mendidik, tidak sukses. Cari aden. Kan gitu. Kadang-kadang kan ada yang kayak gitu Pak. Mudah-mudahan awak tidak akan berbangga dengan itu. Maka itu penyebab orang
di samping dia memiliki kekuasaan, keturunan, maka dia berbangga. Kadang-kadang ada yang menyebabkan orang bangga itu adalah hartanya. Kalau keturunan yang kita banggakan, mana yang lebih hebat keturunan kita daripada Nabi Muhammad SAW? Kalau harta yang kita banggakan, mana yang lebih banyak harta kita dibandingkan Nabi Sulaiman? Kan gitu. Ada orang yang berbangga itu awil ilm, atau bangga orang itu karena ilmunya, Pak. Dia ilmunya mah enggak kurang sesalah. Tuan mau sesat bid'ah. Aliran salah. Gitu kan? Jadi amalkanlah ilmu sesuai dengan awak ketahui. Jangan meremehkan ilmu orang lain. Jangan bangga dengan ilmu kita. Karena kita memiliki ilmu belum seberapa. Lebih banyak orang memiliki ilmu daripada kita. Makanya kita tuh kan jangan sampai kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan orang lain. Kita tuh berprinsip apa yang disampaikan oleh orang tidak semua taruhlah kita tahu, tapi ada di antara satu itu yang mungkin kita tidak bisa paham, tidak tahu. Maka ambillah pelajaran dari situ. Sebanyak yang disampaikan itu mungkin ada satu yang menyentuh perasaan kita yang bisa kita amalkan. Kadang-kadang asal itu meremehkan orang. Karena ilmu itu bisa orang tinggi dengan ilmunya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Orang dengan ilmu bisa tinggi derajatnya, Pak. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis, dan apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah kamu di dalam sebuah majelis. Berlapang-lapang itu dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa berlapang itu berikan ketika ada sahabat yang terlambat. Nabi itu di dalam kitab itu dikatakan Nabi memuliakan sahabat yang ikut perang Badar, Pak. Menghormati, sangat menghormati. Kenapa? Karena saat itu di perang Badar itu 300 lawan 10.000. Jadi orang lawannya banyak, orang yang mundur itu. Kalau kita aja sekarang diajak, Pak, 10.000 lawan. Ada tanda bela enggak, Pak. Tapi dulu tidak, Pak. Orang tunjuk tangan kalau ikut perang berjihad bersama Nabi. Dan 300 orang itu pahlawan perang Badar itu dihormati oleh Nabi. Maka ketika Nabi mengadakan majelis, Nabi itu kalau mengadakan majelis duduknya di tengah, sekelilingnya sahabat, Pak. Yang di depan itu dikisahkan bahwa yang di paling dekat Nabi itu yang di kanannya Abu Bakar, yang di kirinya Umar bin Khattab, di depannya Utsman dan Ali, baru di belakangnya yalunakum. Artinya yang berikutnya sesuai dengan derajatnya. Nah, kalau gitu kan enggak, Pak. Kalau biasanya di kita kok hendak kita cikor kita luar mencari yang paling jauh. Enggak cikor, Pak. Itu jadi berdirilah sahabat di situ. Kemudian kata Nabi, berikan dia tempat duduk. Maka yang diperintahkan itu maksudnya apa? Jangan berdiri. Jangan berdiri kita kemudian dipersilakan orang duduk, bukan, tapi geser tempat duduk kita, berikan dia posisi tempat duduk. Karena di hadis Rasulullah SAW ada dua pendapat ulama dalam memahami ini. Ketika ada orang yang berdiri mempersilahkan dia duduk dalam majlis, dia berdiri, suruhnya orang duduk, maka orang duduk itu senang hatinya dibegitukan, maka kata Nabi, maq'adahu minan nar. Maka mendengar hadis ini pendapat ulama, haram bagi orang mempersilahkan orang duduk dan dia berdiri. Nah, gitu. Yang kedua, ada yang mengatakan membolehkan begitu karena memang posisinya harus diberikan tempat duduk. Tetapi
yang menjadi pembahasan yang terintinya adalah cara memberikan tempat duduk bagi orang di dalam sebuah majlis. Maka diberikan dia posisi tafasahu fil majlis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka Allah akan berikan kelapangan untukmu. Jadi kalau awak memberi lapang untuk orang, kemudahan untuk orang, maka Allah akan memudahkan hidup kita. Kemudian wazakilan susu fan susu. Kalau kamu disuruh berdiri, maka berdirilah. Apa maknanya? Kalau selesai wirid, karena pengajian itu kadang-kala ada di majelis itu, Nabi lah mau istirahat lagi, kita masih duduk-duduk. Coba cerita. Maka sahabat Nabi waktu itu masih begitu, maka ditegur dengan ayat ini, wa izakilan susu fan susu. Kalau bubar lah selesai, lah pergilah ke rumah masing-masing. Karena Nabi mau istirahat. Lanjutan ayat, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kenapa ayat ini yang disampaikan oleh Allah? Karena bisa jadi orang yang menggeser tempat duduk karena ada orang terlambat tadi, mana sokete atina yang menggeser tadi. Telah terlambat awak dan bergeser. Artinya Allah katakan yarfa'illahu allazina amanu minkum, jangan muncul perasaan itu. Allah tinggikan derajat orang beriman dan berilmu pengetahuan. Ini pembahasan kita, Pak. Orang berilmu pengetahuan. Artinya orang berilmu itu bisa tinggi posisinya di hadapan Allah kalau dia beriman. Karena banyak orang berilmu tapi tidak beriman, merusak kerja di dunia, Pak. Berilmunya tapi tidak dengan iman ilmunya, merusak. Tapi dikatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu, beriman dan berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua yang ditinggikan derajatnya itu kan orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu dua kualitas orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang tinggi posisinya. Tapi hati-hati kita, karena setan tetap mengganggu kita. Maka bagi orang berilmu itu kadang-kala dengan ilmunya dia sombong. Artinya kalau di siku kira-kira yang paling paham dengan agamaku awaknya. Itu kan sombong tuh. Walaupun sekedar dalam hati. Kalau sombong itulah mengapakan orang, meremehkan orang, takabur. Tapi kalau dalam hati namanya ujub. Bangga dalam hati, yang muncul dalam kebanggaan hati. Yang keempat, yang menyebabkan orang sombong itu ibadah. Bisa ibadah menyebabkan dia sombong. Yang itu tadi, ketika dia merasa ibadahnya lebih hebat, tahajudnya rasanya lebih khusyuk. Khusyuk itu kan merendahkan diri kita di hadapan Allah, menghinakan diri itu, Pak. Itu khusyuk itu. Jadi kalau kita merasa bangga berhadapan dengan Allah dalam sholat itu belum khusyuk namanya. Khusyuk itu merasa rendah hati kita di hadapan Allah, merasa hina. Kalau kita gambarkan ayatnya kan, yang kalimatnya khusyuk itu kan surat Al-A'la ini. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Pada hari itu Al-Ghasyiyah, ya Pak. Al-Ghasyiyah. Pada hari itu wajah mereka tunduk kehinaan di hadapan Allah. Tunduk hina. Maka hati-hatilah dengan ibadah kita. Seperti yang digambarkan dalam surah Al-Kahfi tadi. Bahwa mereka bangga dengan ibadahnya ketika disampaikan ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW pada dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menolaknya. Dari dulu, kayak itu Pak. Dari dulu sejak dan gadang tahu je orang siko sampai kini. Itu je yang diaman orang siko. Datang pajak tu dari taguan saya awak salah apa awak ni. Ada salah awak ni. Dia ngerti Pak? Lai ya. Kalau panik semua kecil ngerti Pak. Dari dulu dari tahu dan jauh siko sampai kini tiba-tiba pajak itulah dirubah saja salah saya malah nak kodenya. Itu kan namanya ahli ibadah kacang itu Pak. Tak mau dikasih tahu.
Seharusnya kalau kita dikasih tahu ini ibadahnya, ini caranya Pak, cari perbandingan. Cari perbandingannya, cari dasarnya. Kalau kita disalahkan atau ditegur dalam suatu ibadah kita, jangan bantah orang itu. Terima alasannya, kita cari bagaimana yang benarnya. Jangan kita marah sama orang. Kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Dan tak tahu ni dah itu dah. Lima lu dah aku pendek mana. Itu harusnya kita akan belajar Pak. Cari tahu kenapa dasarnya. Kini apalagi mencari itu di dunia maya sekarang mudah kan. Ketik aja bahasa Arabnya gitu. Kan keluar dia tuh. Jadi intinya apa? Bahwa jangan kita beribadah bangga dengan ibadah kita. Belum tentu ibadah itu yang benar kita lakukan. Dan ketika disampaikan, terima apa yang disampaikan orang sambil mencari dasar dari apa yang kita lakukan. Kalaupun kita bangga dengan ibadah yang kita lakukan hari ini, dan kata Nabi apa Pak? La yadkhulul jannah bi'amalikum. Kamu tidak akan pernah masuk surga dengan amalmu. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Tidak engkau juga ya Rasulullah. Bala kata Nabi, iya. Illa anta ghammadani Allahu birahmati. Kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya. Kalau tahajud awak jangan ingin masuk surga dengan ibadah. Awak tahajud rajin-rajin mak berzikir macam. Kenapa ingin masuk surga? So? Alun kata Bali ibadah yang surga itu dengan ibadah awak. Belum kau terbayarkan mahalnya, indahnya surga itu dengan ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah, kualitasnya ibadah yang kita lakukan belum tentu sempurna di hadapan Allah. Sementara surga yang diberikan sempurna. Bahkan Nabi menggambarkan tidak pernah hati terkhatar bagaimana hebatnya surga itu. Tidak terbayangkan oleh pikiran kita bagaimana indahnya surga itu. Dan begitu kita yang diberikan. Tapi ibadah kita belum tentu membayar itu. Apalagi infak kadang-kadang layado pitihnya layu dan layu aja bagian. Layu tahu Pak? Pitih kusui. Pitih yang udah lama pitih itu. Udah lenyor dia. Jadi uangnya sudah begitu kita infakkan, kita berharap masuk surga. Akan tak seimbang kadang-kadang tuh Pak. Masih ada uang 10.000, 10.000, 50.000. Lebih cenderung kita memilih yang 50.000 Pak. 50.000, 10.000. Lebih cenderung kita memilih yang 50.000. 10.000 Pak. Lebih cenderung kita memilih 10.000. Padahal kita ingin masuk surga tuh Pak. Kita masih mencari harga yang rendah untuk surga. Maka Nabi katakan tidak akan pernah kamu masuk dengan ibadahmu, amalmu. Tapi masuk kamu ke surga dengan rahmat Allah. Maka kita dalam setiap ibadah itu niatkan dalam hati mengharapkan satu rahmat Allah saja. Kalau rahmat Allah kita dapatkan, semuanya kita dapatkan. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi itu yang menyebabkan hati kita menjadi rusak. Dan kalau hati rusak, ibadah tidak diperhatikan, tak bermanfaat. Terakhir, apa obat yang diberikan? Wa ilaju zalik. Maka obat itu diberikan, obat bagi sifat orang-orang yang takabur dan sombong itu. Yang pertama obatnya adalah berilmu. Karena ilmu itu membersihkan otak dari kesombongan. Jadi datang-datang tarika majelis ilmu. Dengar, kita itu jangan seperti kalau saya ini Pak, kan ceramah kan Pak, menyampaikan saja. Sekali-sekali dengarkan juga ceramah orang. Ya kan? Makanya kalau ada jadwal
Kalau saya pribadi Pak, kalau jadwal IKMI itu ada yang kosong, itu saya tidak akan pernah menjadi gantinya ke IKMI. Itu diperintahkan Allah saya untuk mendengarkan orang. Jadi berarti kita tuh tidak harus menyampaikan terus. Kita harus mendengarkan dari apa yang disampaikan orang juga. Dan juga jangan sampai mendengar, makanya mendengar pengajian itu 3 aja Pak. 3D itu. Duduk, diam, dengar. Kalau kan bertanya, tanya nanti. Tapi duduk, diam, dengar. Kalau tidak bertanya, Wak, duduk, Wak, diam, Wak, dengar saja. Kenapa? Jangan sampai kita mengenai apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan, Allah tahu Waknya. Allah tahu Waknya. Nah, itu bahaya tuh Pak. Itu kayak itu sampai Ustaz ini aja. Dia nama Al-Quran itu kayak itu ya sampaikan Pak. Kalau ada dirubah Al-Quran dulu dengan sekarang itu berbeda lagi. Cuma dasar yang dia pengambilan berbeda, kitabnya apa. Jadi obat yang pertama untuk kesombongan itu adalah mengisi ilmu. Mendengarkan terus. Sehingga otak kita merasa bahwa tidak ada ilmu yang dia miliki itu sempurna. Pasti ada kekurangan. Kemudian yang kedua, apa yang akan dilakukan? Bahwa banyaklah beribadah, berzikir kepada Allah. Banyaklah berzikir. Mengingat, mentakarubkan diri kepada Allah bahwa kita ini tidak miliki apa-apa. Bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah. Kalau Allah mau, Allah cabut saat itu selesai kita. Berapa mudahnya bagi Allah semudah membalikkan telapak tangan kita. Kalau Allah mau selesai Pak. Berilmu kita, selesai ilmu itu. Kalau kita keluar dari masjid dengan sombong, selesai ilmu itu bisa. Lupa kita. Berapa banyak orang yang ketika dia sehat-sehat, kemudian datang penyakit, stroke dia, lupa dengan apa yang dia sampaikan. Lupa dengan kajinya Pak. Tak sedikit juga. Ketika dia sakit, dia koma, sampai dia sakaratul maut, wallahu a'lam apakah dia husnul khatimah atau tidak. Maka kita cuma cukup berdoa, mudah-mudahan husnul khatimah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, maka jaga hati kita dari sifat ujub, dari sifat sombong, sehingga selamat kita dari penyakit akhirat nanti, yaitu tidak masuk ke dalam surganya Allah. Sedangkan syaitan saja yang masih diraga dalam surga, iblis yang dalam surga dibuang oleh Allah karena sombongnya. Apalagi kita tidak pernah masuk surga, tidak pernah merasakan surga. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya menyampaikan, menjadi hisab-hisab bagi diri pribadi. Semoga apa yang kita lakukan selamat dari sifat kesombongan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.